Hai, kembali dengan Julie Hakim Tarot ya. Kali ini saya ingin sekali membahas berita yang sedang viral berkaitan dengan ayahnya Vanessa Angel, Bapak Dodi Sudrajat. Saya di sini nggak bermaksud apa-apa, hanya ingin mengetahui energinya seperti apa, apakah benar seperti yang diceritakan ya, seperti yang diberitakan. Oke. Kita mulai ya. Sekali lagi saya tidak punya tendensi apapun dalam hal ini ya. Saya hanya ingin mengetahui energinya saja. Oke, kita ambil signifikator ya. Di sini ada main female ya. Ibaratnya ini adalah Bapak Dodi Sudrajat ya. Kita lihat sosoknya ini sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Seperti apa orangnya? Bapak Dodi Sudrajat, kita lihat dan kita baca, kita kupas, kita kuak sama-sama ya. Dan apa keinginan beliau ya, yang sebenarnya. Oke, abaikan backsound di luar, ada yang jual angsli. Oke, Bapak Dodi Sudrajat, seperti apa sih sosoknya sebenarnya? Bagaimana situasi dan kondisi dia saat ini ya? Dan apa yang sedang dia pikirkan? Di sini ada concern, ada sesuatu yang dia pikirkan dengan sangat mendalam, dan di sini ada satu kesedihan, keterpurukan. Ya wajar ya, karena putrinya juga menantunya meninggal. Saya nggak pengen viral, nggak pengen apa. Saya sendiri ini juga kepo ya, pengen tahu aja energinya seperti apa. Di sini ada community. Saya ambil lagi 2 ya. Saya ambil lagi 2. Kalau saya memang lama ya, ini ngocoknya ini lama. Di sini family room ya. Artinya berat. Bukan sampai morat-marit. Lama ya, mohon maaf, ini memang kalau saya memang ambil kartu yang jatuh, jadi mungkin lama. Yang sabar ya dalam menonton video saya nggak mau tarik-tarik asal-asal tarik, jadi saya tunggu yang jatuh, sesuaikan dengan energinya. Nah, jadi di sini jelas ya, membayang ya lampunya. It's okay. Di sini dia itu orangnya sedang mikir yang dalam banget, seperti orang ini ya, seperti gambarnya ini, di mana dia memikirkan seorang wanita ya. Bisa dilihat? Ini zoomnya kurang bagus nih. Ya, bisa dilihat bahwa di sini dia memikirkan seorang wanita. Bisa jadi dia memikirkan, ya mungkin memikirkan anaknya yang sudah tiada ya, almarhumah Vanessa Angel, sangat berpikir ya. Dan di sini unexpected income ya, dimana yang sesuai dengan yang diberitakan bahwa ada mungkin ini bisa jadi warisan itu ya, masalah warisan berkaitan dengan mungkin insurance atau apapun ya. Di sini unexpected income, pemasukan yang tidak diduga-duga ya. Di sini courtship, di mana hubungan yang secara legal ya. Ya mungkin hubungan, kalau di sini unexpected income-nya berhubungan dengan courtship, mungkin karena dia adalah ahli waris ya. Secara hukum ya, secara hukum dia punya hubungan dengan Vanessa dan dia merupakan ahli waris ya, seperti itu. High honor, penghormatan tertinggi karena dia anak ya, Vanessa, dan dia ini bapaknya, jadi penghormatan tertinggi. Dan ada sesuatu yang tiba-tiba berubah
berkaitan dengan kendaraan, bisa jadi juga perjalanan jauh ya yang terjadi sehingga perubahan. Jadi saya ini nggak bohong ya, ini kartunya begini bisa dilihat sendiri ya. Tuh ya, unexpected income, courtship ya, hubungan legal, high honor, dan di sini change, kamar mobil ya. Nah, saya nggak ngadi-ngadi ya. Di sini kita lihat lagi bahwa ya Bapak Dodi ini jelas-jelas sedih ya, pastilah sedih karena ditinggal putrinya. Ada sesuatu yang benar-benar dia fokuskan di sini ya. Dia sedang memikirkan sesuatu dalam kesedihannya. Dia itu sangat concern terhadap sesuatu. Kita lihat lagi bahwa di sini concernnya apa sih? Di sini community. Di sini terlihat ya, bapak, ibu, anak ya, keluarga, dan di sini family room. Keluarga yang dia pikirkan, ya, sangat concern terhadap keluarganya. Ya mungkin banyak urusan ya setelah sepeninggal almarhumah, beliau sangat banyak yang harus dia fokuskan, terutama berkaitan dengan urusan-urusan keluarga. Dan di sini ada, kalau di sini ya, mungkin dia ini family room ya, family room, ruang keluarga. Mungkin sering ada hal-hal yang dibicarakan, didiskusikan di dalam ruang keluarga atau mungkin dalam keluarga ya, berkaitan dengan keluarga. Dan di sini sudden wealth, jelas ya, berkaitan dengan ini tadi yang saya bacakan sebelumnya bahwa di sini unexpected income ya, dan di sini sudden wealth, tiba-tiba seperti keberuntungan yang tiba-tiba. Jadi ini bukan saya bermaksud bahwa ini kesempatan bahwa dengan meninggalnya Vanessa Angel begitu, kemudian tiba-tiba, bukan ya. Ini berkaitan dengan warisan seperti yang saya bilang tadi ya. Ini ya, jelas ya. Jadi di sini saya nggak ngadi-ngadi, kartunya bilang begini. Jadi yang bilang bukan saya tapi energi yang tertarik di dalam kartu ini. Dan di sini, jadi di dalam rumah tangganya ini ada satu secara income ya, tiba-tiba ada income yang sama sekali tidak disangka-sangka seperti itu, tiba-tiba ya. Dan di sini tiba-tiba wealth, tiba-tiba makmur, tiba-tiba kaya, seperti itu ya, kasarannya seperti itu. Jadi keluarganya juga menikmati itu. Gimana kalau gini? Nggak ngadi-ngadi ya saya ya, sekali lagi, dan dia fokus sama itu. Sedang fokus walaupun hatinya juga sedih ya. Di sini nggak bisa dipungkiri bahwa dia juga sedih ya. Terus kita lihat lagi ke apa ya? Keinginan dia yang sebenarnya ya, kita lihat dari kartu yang lainnya. Oke. Di sini kita ambil dari kartu ini ya. Kita nggak panjang-panjang kali ini. Saya takut nanti malah ngelantur ya. Nanti pada ini banyak yang nggak suka ya, saya menghindari yang seperti itu, konflik-konflik yang seperti itu ya. Pro kontra pastilah ya, tapi saya ini sama sekali nggak berniat untuk cari sensasi atau apapun ya. Mohon maaf sebelumnya bahwa bahasa saya ini memang medok, saya asli Malang ya. Jawanya nggak bisa hilang, bahasa Indonesianya medok ya. Oke, kita lihat lagi. Apa sih yang dia inginkan atau apa sih yang terjadi dengan Bapak Dodi ini ya, sehingga rame diberitakan. Apa sih kebenarannya ya? Apa sebenarnya kebenarannya? Bapak Dodi Sudrajat. Kita ambil berapa ya? Kita ambil 3 atau 5. Kita lihat lagi supaya nggak terlalu lama ya. Di sini energinya saya sudah merasakan berat banget. Oke, ada yang lompat. Di sini grow. Ada suatu pertumbuhan ya. Ada sesuatu yang bertumbuh ya. Bentar. Nggak usah kesusu bacanya. Dilihat kartu yang lain dulu ya. Oke. Destiny, takdir. Oke.
kaitan dengan takdir. Langsung cepet ini. Service. Ya. Lanjut lagi, kita ambil 5 ya, seperti yang di atas ya. Di sini kok nggak ada kartu anak ya? Apa? Berkaitan dengan anaknya Vanessa Angel. Kita lihat sama kartu yang lain ya. Oke. Di sini kita ada balance ya. Ini rupanya ada banyak hal yang perlu dia bereskan ya. Perlu dia benar-benar concern ya. Fokus untuk ada sesuatu yang rejection. Nah, di sini bottom out of the decknya ya, kita lihat ya. Ini kok kayaknya mencong. Bentar, saya betulkan. Sabar ya. Oke. Di sini ada enlightenment, pencerahan, confusion, perception. Loh, lah kok ada trickery ya? Dan keyakinan, gratitude, kepuasan terhadap diri sendiri, penemuan, expansion. Di sini ada satu pencerahan, ya jelas lah kalau dapat warisan ya cerah. Mohon maaf, ya pastilah ada pencerahan, satu pencerahan, atau mungkin dia ya kita berpikir positif bahwa dengan kejadian meninggalnya almarhumah Vanessa Angel, dia mendapatkan banyak pencerahan, banyak pelajaran positif dari itu ya. Dan di sini ada confusion, di mana dia sempat bingung menghadapi sesuatu dan menanggapi sesuatu. Dia bingung dalam menanggapi dan menghadapi ini, dia bingung. Dia berpersepsi seperti ini, mungkin orang ini ya modelnya itu ya, di sini tampak kok energinya bahwa dia itu energinya itu banyak negative thinking ya, kurang positif secara pemikiran gitu ya. Dan di sini ada tipu daya. Dia itu berbuat seperti ini ya, seperti yang diberitakan itu karena dia juga tidak semata-mata memanfaatkan kesempatan, bukan juga. Dia juga seperti nggak ingin dicurangi seperti itu. Atau mungkin ya jeleknya seperti ini, bahwa di sini ada banyak tipu daya ya. Ada satu ya trik-trik atau tipu muslihat, trickery ya, tipu daya yang dia pakai dalam menanggapi sesuatu ya, yang justru membuatnya bingung sebenarnya. Dia tuh sebenarnya bingung kok. Tapi di sini bingung. Di sini yakin ya, mana tadi? Nah, di sini yakin. Dia yakin ya, dia tetap kekeh dengan trickery-nya, dengan tipu dayanya dalam menanggapi sesuatu, padahal sebenarnya dia bingung karena dia ada kadangkala itu dia ada enlightenment, ada suatu pencerahan mungkin ya, ada seperti ya kalau secara level tertingginya hidayah gitulah ya, ada energi-energi positif yang menuju dia gitu ya, tapi dia selalu ini ada triggernya dan dia energinya negatif sih ya, dia menanggapi segala sesuatunya itu lebih banyak ke arah negatif gitu, sehingga dia lebih yakin memilih untuk lebih tipu daya ini ya. Dan di sini dia thanks, express, dan apa ya, dia gratitude, dia bersyukur, banyak bersyukur ya, banyak bersyukur, dan dia puas akan ini semua, dan dia tetap mempelajari, berusaha menemukan, mencari, mungkin berusaha terus mencari apa sekiranya yang bisa dia dapatkan juga bisa ya di sini, karena sebelahnya bersebelahan dengan trigger ya. Dan di sini ada expansion itu bisa berkaitan dengan perluasan sesuatu. Mungkin dia akan mengembangkan, mungkin dengan apa yang dia dapat dia akan mengembangkan sesuatu, memperluas sesuatu ya. Dan di sini ada kesombongan. Nah kan energinya negatif, dia sombong. Ya, begitulah. Dan di sini ada sesuatu yang bertumbuh ya. Dia memang awalnya dia itu memang sedih, tapi ada satu fase, itu fasenya sudah terlewati, di mana dia sudah berusaha menerima bahwa ini adalah takdir ya, destiny ya. Takdir, dia
kemudian dia lebih fokus untuk secara ini fokus kepada keluarganya, menservis istilahnya. Dia itu juga punya andil kok, andil secara positif ya dalam untuk healing. Artinya di sini ada service ya. Service itu bisa dia itu turut andil dalam memulihkan secara mental, mungkin gala secara khusus ya, atau mungkin keluarga yang lain ya, dia ikut andil kok untuk memulihkan situasi, memulihkan kesedihan, sama-sama healing untuk berusaha untuk stabil, lebih balance lagi, kembali pada rutinitas atau kembali kepada kehidupan yang normal seperti itu, karena memang sempat terguncang ya di sini ya, terguncang ya. Di sini tapi ya, di sini dia berusaha menyeimbangkan ya di sini ya. Dalam hal diskusi dan sebagainya dia berusaha kekeh ya. Kekeh juga berusaha untuk menyeimbangkan ya, berusaha untuk bijak seperti itu. Nanti kita lihat lagi dari kartu tarotnya ya. Dan di sini ada di bawahnya kartu sudden wealth ini tadi ya, rezeki, istilahnya rezeki nomplok itu tadi ya. Di sini itu ada rejection. Ya mungkin karena warisan itu tadi ya, banyak yang seperti saya lihat di medsos ya, itu banyak berita bahwa banyak yang menghujat netizen ya, istilahnya itu bisa jadi termasuk dalam rejection ya, penolakan ya, penolakan atau mungkin banyak yang nggak suka jadi banyak hatersnya seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi kali ini langsung saja. Kita lihat dari kartu tarotnya ya. Kita lihat dari kartu tarotnya. Bagaimana sih Bapak Dodi ini ya? Bagaimana Bapak Dodi ini dan bagaimana pula yang dia pikirkan? Apa benar seperti yang diberitakan bahwa dia gila harta dan lain sebagainya ya? Bukan saya yang bilang loh ya, saya hanya menyadur. Oke, kita lihat lagi Bapak Dodi Sudrajat berkaitan dengan kasus dan berita yang ramai diberitakan ya, yang diperbincangkan ya. Oke, saya memang pelan-pelan karena kartu saya ini saya eman-eman, jangan sampai megar-megar, jangan sampai embang. Oke, kita shuffle, mungkin nggak kelihatan ya di sini, tapi saya shuffle beneran kok. Kita lihat lagi 5 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Bagaimana sih sebenarnya si Bapak Dodi ini? Niat dan tujuannya sebenarnya sudah keluar nih di sini ya. Di sini ada Eight of Wands ya, 8 tongkat. Ya, 8 tongkat. Oke, kita shuffle lagi ya, sama-sama kita baca bareng-bareng ya. Apa sih tujuannya Bapak? Ya. Waduh. Dia juga pengen cari popularitas nih. Pengen ngetop juga. Pengen viral. Dengan kabar-kabar ya. Eight of Wands bisa jadi kabar berita ya. Memberikan kabar berita, pengen ngetop ya. Di sini ada satu yang pengen dia banggakan, pengen tampil lah, pengen dielu-elukan. Tapi ini kok kejadiannya malah kalau sejauh ini sih bukan justru dielu-elukan ya, dihujat. Di sini ada Six of Cups, the Fool ya. Memang sih di sini dia ingin apa ya? Dia ini ingin, dia ini orangnya bertindak kadang-kadang ceroboh juga. Di sini ada the Fool ya, tanpa bertindak tanpa memikirkan resiko atau mungkin akibat ya yang bisa terjadi akibat perbuatannya ya, tanpa dipertimbangkan, tanpa dipikirkan. Di sini udah 5 ya. Di sini Three of Swords ya. Di sini hatinya sangat sakit sekali karena mungkin di sini ada King of Cup
Two of Pentacles. Nah, dia itu ada satu kebimbangan ya. Di sini tadi ada berusaha untuk balance ya. Balance ya. Ada satu yang sebenarnya membuat dia bingung ya. Tadi juga ada di bottom of the deck-nya tadi itu bahwa sebenarnya dia itu pengen apa ya, ada satu sisi ya, ada kalanya itu dia itu nggak pingin seperti itu terlihat serakah ya, dia pingin baik gitu ya, tapi itu tadi dia yakin bahwa dengan dengan tipu dayanya dia bisa, dia lebih yakin dan lebih memilih untuk memilih tipu daya itu tadi yang lebih kenceng energinya ya. Di sini ada King of Cup. Two of Pentacles, ada juggling ya, ada perasaan ragu-ragu dalam langkah gini. Karena dia sebenarnya orangnya itu kalau orang Jawa bilang tatak ya, orangnya sebenarnya nggak tatak orangnya. Cuman pengen ngetop ini dari kabar, dan di sini dia kepingin menunjukkan bahwa dia itu care ya, care terhadap keluarga, seakan-akan dia itu orangnya itu perhatian dan aware gitu ya. Padahal itu justru membuat dia itu di sini sakit hati, malah dihujat ya. Dihujat di sini rejection ya. Dihujat. Di sini berusaha menyeimbangkan, tapi dengan tindakan yang dia nggak mikir ke depannya gitu ya. Orangnya ceroboh. Di sini dia pikirannya cekak orang ini ya. Pikirannya cekak, banyak keinginan seperti itu. Orangnya pengen ngetop. Kok pengen ngetop, pengen dilulukan tapi salah jalan. Untuk apa sih ngetop ya? Oke. Dan setelah berita-berita banyak gini ya, banyak netizen yang menghujat, dia mulai bimbang dan bingung dia. Mulai bimbang dan bingung, sakit hati ya, sedih, dia sedih banget karena dihujat. Kasihan rek, ojo dihujat rek ya. Dan terakhir ya, kita lihat dari kartu ini keinginan atau mungkin yang sedang terjadi sama dia ya. Mungkin ini sudah lalu, mungkin belum terjadi, bisa saja sedang terjadi ya, atau akan terjadi, who knows ya, nggak ada yang tahu. Saya nggak ngeramal ini gitu. Saya hanya baca energi aja ya. Oke, kita lihat dari kartu oracle lagi ya. Saya banyak pakai kartu oracle. Bukannya apa, supaya batasannya itu lebih jelas. Enggak, kalau katanya orang Jawa nggak ngelambiar ya, nggak ngelambiar. Oke. Kita ambil. Oke. Di sini ada wedding ring. Waduh, jangan-jangan mau menikah lagi, jangan ya. Enggak, di sini ada wedding ring ya. Dimana di sini mungkin kaitannya ya. Kaitannya yang sangat berperan erat adalah pasangan hidupnya. Ya, yang banyak pegang kendali terhadap segala langkahnya dia yang lebih mendominasi. Itu berkaitan dengan pernikahannya dia. Pasangannya ya. Kita lihat lagi. Oke. Dua. Oh, nggak ikut. Kayaknya kurang tepat pakai kartu ini ya. Saya kok nggak srek ya, tiba-tiba saya ganti aja dengan ini. Oracle yang ini. Oh, ini Lenormand ya. Oke. Bapak Dodi Sudrajat. Bagaimana sih situasi dan kondisi dia, tujuan dia, atau mungkin apa yang ingin dia lakukan setelah ini ya? Apa dalam pikirannya dan hatinya? Oke. Udah panjang nih waktunya, nggak nyangka. Oke, terima kasih. The Fox, nah, tahu the Fox kan? Musang ya. Musang ini energinya itu licik ya. Mengendap-endap, mencuri-curi ya. Mengintai. Seperti itu. Mohon maaf ya.
Mohon maaf, ini yang keluar ini. Nah ya, di sini the child. Waduh, kok mengedap-edap the child ya? Apakah dia ingin memenangkan hak asuh ya? Tapi kekuatan netizen lebih dahsyat ya. Kalau saya sih nggak setuju. Belum dia sudah bahas susu, pampers ya, hitungan banget sama cucu ya. Tapi dia nggak ngincer itu kok kalau saya lihat energinya. Oke. Di sini ada the ring ya. Oh, dia memperjuangkan anaknya juga bisa di sini ya, di dalam pernikahannya. Pernikahannya dia memperjuangkan anaknya dengan istrinya yang sekarang bisa jadi. Dan memperjuangkan kurang 2 ya. Di sini ada kabar. Iya, dia sangat melindungi ini apa? Keluarganya. Di sini anaknya dia, atau mungkin di sini bisa juga dia ingin mengambil hak asuh si Gala ya, bisa jadi. Bisa juga dia muslihat yang dia lakukan, langkah-langkah yang sehingga dihujat netizen itu demi untuk ini, dia lebih ke ini deh, keluarganya. Ini tering ya, pernikahannya ya. Ikatannya pernikahan. Dan di sini dia ingin melindungi dari kabar-kabar ya, kabar awal bisa kabar ya. Bisa pasangan juga bisa ya. Di sini bisa, ini bisa. Dan di sini the grave ya. Ini makam, kuburan ya, kuburan. Energinya sedih, murung ya. Jadi mungkin ini bisa berkaitan dengan kabar ini, dia melindungi hujatan netizen ya. Untuk keluarganya, terutama anaknya dan istrinya bisa juga ini adalah ya dari situasi ini, dari kabar yang tidak menyenangkan, bisa dari peristiwa berkabung ini. Kamarnya ini ya, jelas ya, kita kocok sama-sama loh tadi ya. Oke, di sini kita lihat ya, kita inceng, kita tengok. Waduh, lah kok gini, the snake, the mountain. Wah, mungkin bakalan ada satu ini pertemuan untuk membahas ya. Pertemuan The Garden ini bisa jadi pertemuan meeting ya, untuk membahas letter ini bisa dokumen ya, dokumen resmi bisa, dokumen atau apapun, atau kabar juga bisa ya, berkaitan dengan ini, bisa gift, undangan, invitation. Kalau bisa gini bisa undangan pengadilan juga bisa ya. Di sini ada satu halangan ya, halangannya ini ada the snake-nya, wanita ya, mungkin ada kompornya ya, ada kompornya, ada yang menghalang-halangi halangan bagi dia ya. Atau mungkin dalam kasus ini ada seseorang yang jadi ular ini, yang jadi penghalang sehingga ribet begini. Nah, begitu ya. Oke, saya kira cukup sekian ya. Ini sudah hampir 30 menit, 28 lebih ya. Saya harap yang nonton ini bijak-bijaklah dalam menanggapi ya. Komen yang positif untuk saya supaya channel saya lebih berkembang ya. Subscribe, like ya, komentar. Saya tunggu. Saya nggak ngadi-ngadi, saya nggak berniat untuk apapun, karena ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Saya pun juga ingin tahu bagaimana sih sebenarnya energi. Jadi ya saya nggak menjudge Bapak Dodi. Jadi saya hanya ingin tahu energinya itu seperti apa sih yang sebenarnya beliau kok dihujat-hujat, apakah benar seperti itu. Dan ini tadi kita sudah baca bareng-bareng gimana cerita dan energi Pak Dodi. Sekian dulu dari saya. Like, subscribe ya, komen ya. Terima kasih banyak sudah buang-buang kuotanya untuk nonton channel saya. Sampai jumpa.